Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Astrawan dengan NIM Stambu F121210252. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tektonika, yaitu lempeng tektonik dunia sebagai salah satu syarat ujian tengah semester. Eh, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori kontraksi, kedua teori dua benua, ketiga teori pengapungan benua, keempat teori konveksi, dan yang kelima teori lempeng tektonik. Yang pertama adalah teori kontraksi atau contraction theory. Teori kontraksi dikemukakan pertama kali oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia menyimpulkan bahwa bumi lama-kelamaan akan menyusut dikarenakan adanya pendinginan yang menyebabkan di bagian permukaannya muncul adanya relief berupa daratan, lembah, dan gunung. Yang kedua, teori dua benua atau Laurasia Gondwana Theory. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1831 sampai 1914, di mana ia berkeyakinan bahwa dulunya benua-benua di bumi itu menyatu menjadi dua benua, yakni benua Laurasia di kutub utara dan benua Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut saling mendekat ke arah daerah ekuator, sehingga terjadi terpecah menjadi beberapa benua. Benua Laurasia terpecah menjadi benua Asia Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga ada teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory. Pada tahun 1912, Alfred Wegener mengemukakan teori yang menyatakan bahwa dulunya benua-benua di dunia menyatu menjadi satu, benua yang sangat besar, yang kemudian terpecah menjadi beberapa benua akibat adanya gerakan di dasar laut. Benua besar tersebut dinamakan sebagai. Selanjutnya ada teori konveksi atau convection theory. Teori konveksi diutarakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess 1960 yang kemudian dikembangkan oleh Robert Disch. Teori ini menyatakan bahwa di dalam perut bumi yang sangat panas telah mengalir energi panas secara konveksi menuju ke permukaan bumi di mid-oceanic ridge atau punggung tengah samudra. Arus konveksi ini turut serta membawa lava yang kemudian mengalami pendinginan sehingga menjadi kulit bumi yang baru. Kulit bumi yang baru ini kemudian mendorong kulit bumi yang lama sehingga bergeser. Bukti dari adanya kebenaran teori konveksi yaitu terdapatnya mid-oceanic ridge seperti mid-Atlantic ridge dan Pacific Atlantic ridge di permukaan bumi. Selanjutnya ada beberapa jenis batas lempeng, yaitu batas Stallström, batas divergen, dan batas konvergen. Nah, batas Stallström ini adalah batas yang terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform atau transform fault. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat, ataupun dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Selanjutnya batas divergen atau konstruktif boundaries terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Mid-oceanic ridge dan zona retakan atau rifting yang aktif adalah contoh batas divergen. Selanjutnya batas konvergen atau destruktif terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua continental collision jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Contoh kasus ini dapat kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang atau Japanese Island Arch. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama lempeng.
Yang pertama ada lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Pasifik, dan lempeng lainnya. Nah, ini ada beberapa peta pada gambar lempeng-lempeng. Di sini ada selanjutnya ada di sini ada beberapa teori lempeng tektonik menurut beberapa ahli. Di sini ada penemu teori lempeng tektonik yaitu ada Mackenzie dan Robert Parker 1967 disempurnakan oleh J. Tuzo Wilson. Isi teorinya yaitu proses dinamika bumi yang mengakibatkan adanya jalur pegunungan dan adanya gempa. Gerakan konvergensi, divergensi, sesar mendatar atau transform. Nah, gerak konvergensi, gerak antar lempeng bergerak mendekati sehingga terjadi tumbukan. Tumbukan ini bisa mengakibatkan satu lempengnya akan menunjam ke bawah tepi lempeng yang lain. Zona konvergen. Zona konvergen yaitu pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Berikutnya ada zona subduksi, yaitu tumbukan antara lempeng benua Amerika dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Nah, berikut adalah gambar gerak konvergensi. Yang pertama ada batas konvergensi tektonik lempeng. Yang kedua, di sini ada gambar konvergen lempeng samudra-samudra. Nah, yang ditunjukkan pada nomor 1 itu ada litosfer. Yang kedua itu ada astenosfer. Berikutnya ada konvergen lempeng benua-benua. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan yang keempat adalah konvergen lempeng benua samudra. Berikutnya ada gerak divergensi. Gerak divergensi yaitu gerak saling menjauh antar lempeng. Akibatnya terdapat pada penipisan dan peregangan kerak bumi, sehingga jarak pisah antar lempeng itu nantinya akan diisi dengan kerak lempengan yang baru. Contoh, terbentuknya gunung berapi di punggungan tengah Samudra Pasifik dan benua Afrika. Selanjutnya ada gerak sesar mendatar atau transform. Gerak sesar mendatar yaitu gerakan saling melewati yang terjadi antar lempengan sehingga terjadi gesekan atau tidak bertabrakan. Akibatnya akan muncul gempa yang sering kali berkekuatan besar. Contohnya pada terbentuknya sesar San Andreas yang membentang dari San Francisco sampai ke Los Angeles akibat adanya gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara. Nah, di sini ada garis besar terbentuknya lempeng tektonik. Lempeng tektonik terbentuk oleh kerak benua atau continental crust ataupun kerak samudra, oceanic crust, dan lapisan batuan teratas dari mantel bumi, earth mantle. Kerak benua dan kerak samudra beserta lapisan teratas mantel ini dinamakan litosfer. Kepadatan material pada kerak samudra lebih tinggi dibanding kepadatan pada kerak benua. Demikian pula, elemen-elemen zat pada kerak samudra atau mafic lebih berat dibanding elemen-elemen pada kerak benua atau felsic. Pada teori lempeng tektonik ini juga menjelaskan bahwa daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Bisa kita lihat pada gambar. Ya, itulah menjelaskan saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.